Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Azhar Jaga Permain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala langkah kita begitu ringan menuju ke masjid dalam rangka kita menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat kita pada hari ini dan ibadah kita pada hari ini dan seterusnya mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan rangkaian salat Jumat, ada beberapa pengumuman atau maklumat yang ingin kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, yaitu yang pertama, kami mohon kepada para jamaah yang sudah berada dalam masjid agar mengisi shop yang kosong, agar maju ke depan, biar nanti kita beri kesempatan kepada para jamaah yang datang belakangan untuk bisa mengisi shop-shop yang ada di belakang. Sekali lagi kami mohon kepada para jamaah yang sudah berada dalam masjid untuk mengisi shop yang di depannya yang terlihat kosong. Jadi kita nanti insya Allah memberikan kesempatan kepada saudara kita yang datang lebih belakang untuk langsung masuk dalam masjid dan mengisi shop yang kosong berada di belakang. Terima kasih. Maklumat yang berikutnya yaitu berkaitan dengan salat Jumat kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu tugas Jumat pada tanggal 27 Jumadil Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 31 Desember 2021. InsyaAllah yang akan bertindak sebagai khatib Al-Ustadz Hadi Totoh Abdurrahman MKOMI, Magister Komunikasi Islam, yang insyaAllah yang akan bertindak sebagai imam Al-Ustadz Haji Amirul Hamid Al-Hafidh, dan muazzin Akhin Al-Karim Ustadz Fakih Akbar Karnain. Dan insyaAllah salat Jumat akan jatuh pada pukul 11.56 waktu Indonesia bagian Barat. Maklumat yang berikutnya yaitu berkaitan dengan penerimaan zakat, infak, sedekah dan wakaf yang diterima Masjid Al-Azhar sepekan ini. Yang pertama yaitu kotak Jumat pada Jumat yang lalu itu berjumlah Rp7.174.000. Kotak amal di pintu-pintu masjid berjumlah Rp1.397.000. Sedangkan infak di parkiran berjumlah Rp234.000, dengan infak untuk listrik Masjid Jami Al-Azhar itu berjumlah Rp1.096.000. Untuk wakaf media, karena kita sedang terus mengembangkan MJA TV atau Masjid Jami Al-Azhar TV, yang kami ada studio di Masjid Al-Azhar sebelah selatan masjid ini. Itu kita sedang mengembangkan media itu, kita menyelenggarakan wakaf media. Dan alhamdulillah terkumpul untuk minggu ini berjumlah Rp192.000. Sedangkan kultum zuhur infak berjumlah Rp219.000. Kultum subuh atau kajian subuh berjumlah Rp234.000. Kajian pada maghrib berjumlah Rp171.000. Sedangkan infak untuk dana pendidikan, nah ya kami ada melalui UPZ ya, unit pelayanan zakat itu atau pengumpulan zakat, kami menyelenggarakan untuk ada anak asuh kami dari Masjid Al-Azhar. Ini untuk infak pendidikan berjumlah Rp1.062.000, dan juga ada infak melalui transfer berjumlah Rp34.000. Sedangkan wakaf genset itu Rp247.000. Jadi jumlah pemasukan atau penerimaan sepekan yang lalu berjumlah Rp13.284.000. Sedangkan pengeluaran Masjid Al-Azhar dimulai dari biaya kantor itu Rp65.000, biaya pemeliharaan Rp37.900,
jamuan jumlah Rp80.000, layanan umat itu berjumlah Rp120.000, biaya untuk PDAM itu berjumlah Rp824.600, biaya ubudiyah berjumlah Rp400.000, jumlah pengeluaran Rp1.527.500. Saldo minggu ini adalah Rp11.756.500. Sedangkan saldo minggu lalu atau Jumat yang lalu itu berjumlah Rp26.760.120. Saldo akhir Masjid Al-Azhar berjumlah Rp38.516.620. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah sekalian yang sudah menyisihkan sebagian hartanya, baik itu berbentuk infak, zakat, sedekah dan juga wakaf. Mudah-mudahan harta yang sudah kita keluarkan mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklumat yang berikutnya yang sampaikan kegiatan Masjid Al-Azhar. Kegiatan Masjid Al-Azhar, kami insyaallah sudah membuka kegiatan Masjid Al-Azhar beberapa bulan yang lalu kita sudah buka. Di antaranya adalah kegiatan kajian. Pertama adalah kultum zuhur atau kajian setelah sholat zuhur. Dan kita buka dari mulai hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian juga dilanjutkan dengan kajian muslimat al-muhajirin atau ibu-ibu al-muhajirin. Itu sudah kita buka 1 minggu sekali setiap hari Selasa. Jadi bagi bapak dan ibu sekalian yang ada istri di rumah, kalau ingin kajian dari ibu-ibu, ada pengajian di hari Selasa setiap pukul 1 sampai menjelang berkumandangnya adzan sholat asar di setiap hari Selasa. Kemudian kajian bulanannya itu setiap hari Rabu di jam yang sama. Kemudian juga kita ada kajian yang kita buka, yaitu kajian ba'da maghrib. Untuk sementara ini kami buka hanya di hari Rabu dan juga Kamis. Jadi Rabu malam Kamis dan Kamis malam Jumat. Rabu malam Kamis ini untuk sementara kita buka tafsir Al-Quran bersama Profesor Dr. Ahmad Sator Ismail MA. Dan Kamis malam Jumat kajian hadis bersama Kiai Haji Jamalul Lail. Kita mengkaji kitab Sunan Abi Daud dan juga kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian juga ada kajian Sabtu subuh berjamaah. Kita buka setiap Sabtu subuh dan kemudian dilanjutkan dengan kita kopi bersama, kopi break bersama. Dan insya Allah pada subuh besok, Sabtu subuh besok, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Jamakhsyari Abdul Majid MA. Insya Allah kita akan mengkaji tentang tafsir Al-Quran. Insya Allah akan mengungkap rahasia kemuliaan tafsir surah Al-Fatihah. Karena itu maka kami mengundang kepada jamaah sekalian untuk bisa mengikuti kajian Sabtu subuh di Masjid Al-Azhar yang kami selenggarakan setiap Sabtu subuh. Dan insya Allah Sabtu subuh besok kita bersama Kiai Haji Dr. Jamakhsyari Abdul Majid MA. Kita akan mengkaji tafsir Al-Quran. Dan juga kajian kami juga selalu kami laksanakan setiap pukul 13 melalui MJA TV. Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Bekasi, MJA TV, itu bisa diakses melalui YouTube atau juga Facebook atau juga Instagram melalui Masjid Jami Al-Azhar. Itu bisa diakses dan kita siarkan setiap pukul 13.00. Kajiannya baik kajian tafsir Al-Quran, tazkiyatun nafs, psikologi Islam, kajian hadis dan juga ada kajian tentang risalah haji. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengakses situs kami, baik itu di Instagram maupun di Facebook maupun di YouTube Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai. Itu ada kajian yang saya laksanakan secara online. Dan kemudian juga Masjid Al-Azhar juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut serta menjadi orang tua asuh dari anak-anak asuh Masjid Al-Azhar melalui UPZ, unit pengumpulan zakat Masjid Jami Al-Azhar yang sudah disahkan melalui SK dari Basnas Kota Bekasi. Dan alhamdulillah kami mempunyai beberapa anak asuh dan bagi bapak dan jamaah sekalian kami mengajak untuk ikut serta menjadi orang tua asuh, bukan menjadi yang diasuh. Kami mengajak untuk bisa bergabung bersama kami. Kita memberikan bantuan kepada para siswa dan siswi baik itu tingkat SD, MI, SMP dan SMA yang mungkin secara ekonomi kekurangan dan punya prestasi. Dan insya Allah Masjid Al-Azhar akan memberikan beasiswa dengan berbagai macam tingkatan. Karena itu maka kami mengajak kepada para jamaah sekalian untuk bisa ikut serta menjadi orang tua asuh di Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai Bekasi. Kemudian juga kami ada senantiasa di hari Senin dan Kamis ada takjil atau buka puasa bersama di hari Senin dan Kamis. Sekalian ikut kajian di Kamis malam Jumat.
Dan juga kami ajak kepada para jamaah sekalian yang ingin ikut serta dalam menyediakan takjil, kami persilahkan untuk menghubungi pengurus Masjid Jami Al-Azhar. Insya Allah kita setiap hari Senin dan Kamis itu ada takjil bersama di Masjid Jami Al-Azhar. Kurang lebih 100 sampai 150 kita sediakan untuk para jamaah yang singgah di Masjid Al-Azhar, khususnya bagi para jamaah sedang berpuasa Senin dan Kamis. Lagi-lagi kami mengajak para jamaah sekalian untuk bisa ikut serta, baik itu menyediakan atau juga mungkin ikut berbuka puasa di Masjid Jami Al-Azhar. Karena orang yang mempermudah orang lain untuk beribadah, maka dia juga mendapatkan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami mengajak para jamaah sekalian untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan, baik itu memakai masker atau juga menjaga jarak atau membawa sejadah dan juga berpakaian bersih dan suci ke masjid, agar kita menjaga diri kita dan juga menjaga orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhai ibadah kita, khususnya salat Jumat kita pada siang hari ini, sehingga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونعمة الساعة إلى آخر سنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat rahimakumullah mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini di akhir bulan di tahun 2021. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, serta nikmat disampaikannya kita, umur kita dalam keadaan taat, hingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Dan dengan ketaatan ini, kita sama-sama jadikan dedikasi sebagai pengabdian terbaik di akhir tahun 2021, sehingga Allah jadikan wasilah diturunkannya rahmat dan maghfirah, dijadikan oleh Allah sebagai turunnya hidayah dan taufik, serta Allah jadikan ketaatan kita di akhir tahun ini sebagai salah satu catatan amal terbaik kita di hadapannya, sehingga kita kelak kembali kepada Allah mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, setiap perjalanan kehidupan tentu kita tidak akan lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa agama Islam, agama kita disebut dengan sunnatullah. Dalam perjalanan ini Allah mengatur kehidupan, kelahiran dan kematian. Allah mengatur seseorang yang datang dan pergi. Allah mengatur siapa yang kaya dan yang miskin. Allah mengatur siapa seseorang yang akan mendapatkan kebaikan atau pada akhirnya akibat perbuatannya dia mendapatkan keburukan. Oleh karena itu, pantas bagi kita seorang muslim di akhir tahun menundukkan pikiran dan hati kita sejauh mana keberadaan kita di akhir tahun 2021 ini. Apakah kita termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung, faizuna, atau orang-orang yang merugi, khasirun. Pada Jumat kali ini
setidaknya kita bisa menjadikan pondasi kehidupan kita bahwa apabila saat ini kita menjadi orang yang beruntung, tetapi keberuntungan itu bukan karena nafsu, namun keberuntungan itu didasarkan oleh ilmu menurut kacamata Al-Quran. Karena ada manusia yang dia merasakan keberuntungan, kemenangan, tetapi dasar keberuntungan dan kemenangannya adalah nafsu, yang sehingga nafsu akan menjerumuskannya dia malah kepada kerugian. Pada siang hari ini, mari kita tundukkan pikiran dan hati kita sejauh mana keberuntungan di akhir tahun 2021 ini melekat di dalam kehidupan kita. Al-Quran menginformasikan tentang keberuntungan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beruntung itu diterjemahkan dari sebuah kata bahasa Arab yang sering kita dengar dengan kata fauz, yang berasal dari sebuah kata faza yafuju fauzan, yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan nama faiz, faujan atau faizah. Nah, diterjemahkan secara sederhana kalimat ini menjadi sebuah kata kemenangan atau keberuntungan atau kebahagiaan. Di dalam terminologi bahasa Indonesia, kata fauz ini mengalami transformasi bahasa sehingga kebahagiaan, ketenangan, ketentraman atau keberuntungan yang didapat oleh seseorang itu tidak didasarkan atas dasar perspektif Al-Quran, tetapi lebih banyak didasarkan pada perspektif nafsu, tujuan atau kepentingan. Oleh karena itu, setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kata fauz ini yang pertama di dalam surah An-Nur di ayat ke-52, yang kedua di dalam surah At-Taubah di ayat ke-72, yang ketiga di surah At-Taubah di ayat ke-100, yang keempat di surah Al-Buruj di ayat ke-11, dan yang kelima di surah An-Nisa di ayat yang ke-13. Sidang Jumat rahimakumullah, ada 4 karakteristik manusia yang mendapatkan keberuntungan terutama berada di akhir tahun 2021 ini. Yang pertama, Allah menginformasikan yaitu orang-orang yang amantu billahi wa rasulih. Yang pertama adalah seseorang yang masih beriman dan sedang beriman atau tetap beriman kepada Allah dan kepada utusan Allah hingga akhir tahun 2021 ini. Kenapa demikian? Berbicara tentang keimanan, Profesor Dr. Muhammad Syahid Ramadan Al-Bu'ti menginformasikan kepada kita tentang bagaimana keberimanan seseorang yang juga diikuti dengan mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan umat pada masa ini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama adalah al-ummatud dakwah, yang kedua ada al-ummah al-istijabah. Al-ummat dakwah adalah manusia yang hidup setelah baginda Rasulullah SAW wafat, dan hingga hari ini dia tetap hidup berdampingan antar satu dan lainnya dengan melaksanakan keyakinan pribadinya, akhlaknya, peradaban dan lain sebagainya. Dan bahkan umat dakwah ini bisa jadi Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kaum di dalam agama samawi disebut dengan Yahud wal Nasar wal Majus.
Ketiga golongan ini di masa baginda Rasulullah SAW ada yang tidak mau mengikuti jejak baginda Rasulullah. Maka umat ini yang hidup hingga hari ini disebut dengan ummatud dakwah. Mereka adalah golongan orang-orang yang disebut bukan muslim tetapi berdampingan bersamaan di dalam kehidupan sosial hingga saat ini. Yang kedua, menurut beliau ada al-ummah al-istijabah. Umat yang kedua disebut dengan umat yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah serta mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW yang disebut dengan al-muslim. Kata dasarnya dari salima yaslimu salaman saliman bahwa muslim, yang diterjemahkan secara sederhana dengan kata seseorang yang mampu menyelamatkan dirinya, baik lisannya, pandangannya, telinganya, lengannya, kakinya, badannya, ruhaninya, dari tidak menyakiti antar sesama, terlebih antar muslim. Maka umat al-istijabah ini adalah umat yang kemudian disebut dengan umat muslim. Kita berbahagia, keberuntungan kita hingga saat ini termasuk kepada ummatud dakwah wal ummah al-istijabah. Kenapa demikian? Karena umat yang pertama tidak mau menerima baginda Rasulullah SAW beserta kitab dan ajarannya, maka limit edition sudah tidak bisa digunakan pada masa sekarang yang disebut kita dengan kaum kafir. Namun di dalam kehidupan tetap berdampingan. Nah, keberuntungan kita pada saat ini yang berada di masjid kita, yang kita cintai ini adalah sebagai umat dakwah wal ummah al-istijabah. Selain kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, juga mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kelompok ini dijanjikan oleh Allah di dalam surah An-Nur di ayat ke-52, "Wa may yuti'illaha wa rasulah." Seseorang yang taat kepada Allah dan utusannya. Wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Adalah orang dan golongan yang dia taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Jadi ada dua akumulasi keumatan di kalimat ini. Yang pertama adalah kita sebagai umat yang universal yang disebut dengan ummatud dakwah. Yang kedua adalah umat yang sangat eksklusif yang disebut dengan ummatul al-istijabah. Dan golongan ini wa yakhshallah, menurut para ulama kalimat ini adalah orang-orang yang dia beriman takut untuk melakukan dosa-dosa di hadapan Allah, wa yattaqi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Faulaika humul faizun. Maka di akhirnya Allah menginformasikan dengan sebuah kalimat, faizun adalah orang-orang yang beruntung. Beruntunglah kita pada saat ini di akhir tahun 2021 masih menjadi seorang muslim yang taat melaksanakan ketaatan di hadapan Allah. Karena bisa jadi ada saudara kita yang pada awalnya dia muslim, kemudian dia tidak beruntung, pada saat ini dia menjadi seorang yang kafir. Dan beruntung bagi orang-orang yang pada saat dahulu belum menjadi seorang yang yuti'illaha wa rasul, kemudian saat ini di akhir tahun 2021 ini dia menjadi seorang yang taat. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, karakteristik keberuntungan seseorang muslim menurut Al-Quran yaitu orang-orang yang a'malus salih. A'mal ini adalah sebuah kata jama dari kalimat amila. Maka orang-orang yang senantiasa komitmen melakukan kebaikan, inilah menurut Al-Quran termasuk orang-orang yang beruntung. Terlebih di akhir tahun 2021, dia masih komit menjadi orang yang terus-menerus melakukan kebaikan. Salah satu tanda kebaikan, kata Rasulullah SAW, sesuatu yang membuat dirinya tenang dan tentram,
sesuatu yang membuat orang lain yang berada di sampingnya juga tenang dan tentram. Inilah yang disebut dengan a'malus sholah. Kenapa demikian? Sidang jemaah rahimakumullah. Di dalam surah Al-Buruj di ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang amal baik yang dilakukan oleh seorang muslim, terutama menjelang di akhir-akhir tahun, sehingga dia termasuk kepada orang-orang yang beruntung. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul 'adzim. Sidang jemaah rahimakumullah. Maka apabila seorang muslim kemudian dia mengaku beriman, tetapi lisannya membuat saudaranya tidak tenang, sikapnya membuat saudaranya tidak tentram, perilakunya dan seluruh aspek yang ada di dalam dirinya, padahal dia adalah seorang muslim, belum masuk pada kategori orang yang beruntung perspektif Al-Quran. Kenapa? Zalikal fawzul adzim, didedikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang lisannya menyenangkan, sikapnya membahagiakan, perilakunya membuat kedamaian, sebagaimana yang tadi disampaikan karakteristik definitif dari seorang muslim itu sendiri. Yang terakhir, sidang jemaah rahimakumullah, manusia muslim yang beruntung, terutama kita berada di akhir penghujung tahun 2021, adalah orang-orang yang dia senantiasa menjauhi kemaksiatan, menjauhi pertikaian, menjauhi perdebatan, dan menjauhi hal-hal yang membuat seseorang menjadi pecah belah. Inilah karakteristik seorang muslim yang dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung. Kenapa demikian? Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Jarnuji menginformasikan kepada kita, begitu ada manusia yang tahu tetapi ketahuannya tidak diinformasikan kepada orang yang tahu atau orang yang tidak tahu, maka akan muncul orang-orang bodoh yang menjadikan dia seolah jadi orang-orang yang tahu. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahil mutanasib. Apabila ada orang yang berilmu, ada orang yang paham, tetapi diam 1000 bahasa, tidak menginformasikan kepengetahuannya kepada orang-orang yang tahu atau orang-orang yang tidak tahu, maka tunggu akan muncul wa akbaru minhu jahil mutanasib, orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti, bahkan orang-orang yang punya indikasi ingin merusak tatanan kehidupan, yang dia mengatakan bahkan bersikap pura-pura menjadi orang yang tahu. Ini yang harus diantisipasi. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, yang keempat ini, cara bagaimana orang ingin menjadi seorang yang beruntung, jauhi sesuatu yang membuat dirinya tidak tenang, jauhi sesuatu yang membuat saudaranya tidak tentram, jauhi sesuatu yang membuat keadaan tidak damai. Terlebih di masa yang belum kondusif seperti sekarang ini, di akhir tahun 2021 yang Allah masih menguji kepada kita dan dunia dengan sebuah ujian yang luar biasa, maka salah satunya dan seharusnya kita menjauhi maksiat dan mendekati ketaatan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di akhir tahun ini, di tahun 2021, mari kita galakan, mari kita niatkan di dalam diri kita masing-masing, atau kita tanya diri kita masing-masing, apakah hari ini kita masuk kepada golongan orang yang berbahagia, yang menang, yang beruntung? Apakah kita masih beriman kepada Allah? Apakah kita masih mentaati Rasulullah? Apakah kita masih menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan? Apakah kita menjadi orang-orang yang menjauhi kemaksiatan atau sebaliknya? Kenapa demikian? Karena Al-Quran menginformasikan bahwa orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan terlebih di tiap akhir tahun dalam kehidupan kita adalah orang-orang
yang tetap beriman, terus beriman, dan pada akhirnya keimanan tetap dibawa hingga akhir kehidupan, dan dia terus tetap melaksanakan ketaatan kepada Rasulullah, yang kemudian juga melakukan amalan-amalan baik serta menjauhi kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi ini. Semoga di akhir tahun 2021 ini kita termasuk kepada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan menurut perspektif Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu lalakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahil malikil mubin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu aqimu sufufakum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.